Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya anak-anakku kelas 11 ya? Sekarang udah jadi kakak kelas, udah naik ke kelas 11. Semoga kalian selalu sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena sudah naik ke kelas 11, semangat belajarnya juga harus ikut naik ya, jangan turun walaupun kita masih pembelajaran daring. Oke, untuk pembelajaran daring kali ini Ibu masih membahas tentang vektor ya. Dan untuk beberapa pertemuan ke depan itu masih membahas tentang vektor. Jadi jangan bosan-bosannya mendengar kata vektor deh gitu ya. Jadi harus berteman sama si vektor ini ya. Nah, kalau kemarin Ibu membahas tentang penjumlahan, sekarang Ibu akan membahas tentang pengurangan dua vektor pada bidang datar. Jadi materi ini masih berkesinambungan dengan materi yang kemarin ya. Oke, sama nih sama materi yang kemarin tentang penjumlahan. Penjumlahan kan ada cara geometris dan analisis ya. Nah, untuk pengurangan juga sama. Misalkan Ibu punya vektor A dan vektor B. Nah, untuk mengurangkan vektor A dari vektor B itu didefinisikan sebagai penjumlahan vektor A dengan vektor negatif B. Jadi misalkan vektor A dikurangi B, itu sebenarnya adalah vektor A dijumlahkan dengan vektor negatif B. Apa sih Bu vektor negatif B itu? Nah, vektor negatif B itu adalah vektor B yang arahnya berlawanan. Ya, misalkan nih, vektor B itu arahnya ke kanan. Nah, untuk vektor negatif B berarti arahnya ke kiri. Kalau vektor B arahnya ke atas, maka vektor negatif B itu arahnya ke bawah gitu. Nah, ini Ibu contohnya vektor A sama vektor B ya. Bisa aja nanti kalian ketemu soal vektor U sama vektor V atau vektor P dengan vektor Q gitu ya. Ini hanya sebagai contoh ya. Nah, kita masuk ke aturan segitiga. Nah, Ibu punya dua vektor nih. Di sini vektor A, ini vektor B ya. Nah, untuk menggunakan aturan segitiga, Ibu tarik nih si vektor A, Ibu tarik ke sebelah sini. Nah, ke sini ya. Ibu tarik ke sebelah sini, ini vektor A. Kemudian ini kan pengurangan ya atau selisih. Nah, di sini ada vektor B yang arahnya itu ke kanan. Maka untuk vektor negatif B-nya itu arahnya berlawanan, jadi ke sebelah kiri. Ibu tarik ke sebelah sini dengan arah yang berlawanan ya, ke sini. Ketemunya si ujung vektor A ketemu dengan pangkal vektor negatif B. Maka selisihnya itu diperoleh dari titik pangkal vektor A dan titik ujung vektor negatif B. Kuncinya sama seperti yang kemarin penjumlahan. Ujung ketemu ujung, pangkal ketemu pangkal. Nah, untuk di sini selisihnya itu menghasilkan di sini kan ujung ketemu ujung ya. Di sini di sini pangkal ketemu pangkal, di sini ujung ketemu ujung. Jadi kuncinya masih sama, ujung ketemu ujung, pangkal ketemu pangkal gitu. Oke, selanjutnya ada aturan jajar genjang. Sama kan ya, kemarin penjumlahan juga ada metode jajar genjang. Sekarang di penjumlahan juga ada. Nah, di sini masih vektor A dan B. Vektor A-nya di sini ya, sebelah kanan. Kemudian vektor B-nya ini ke arah serong ya, serong ke atas. Maka vektor negatif B-nya itu arahnya ke bawah. Nah, untuk aturan jajar genjang, si selisihnya itu diperoleh dari diagonal yang ditarik dari pertemuan pangkal vektor A dengan vektor negatif B. Jadi ditarik diagonal ke sini, ini merupakan selisih dari vektor A ditambah vektor negatif B. Ya, kuncinya juga masih sama jika di sini ada garis pembantu ya untuk membentuk si jajar genjangnya, bentuk jajar genjang atau misalkan vektor pembantu. Di sini juga kuncinya masih sama. Di sini kan pangkal ketemu pangkal, di sini ujung ketemu ujung gitu. Jadi ingat kalau metode jajar genjang itu ada sebuah diagonal yang ditarik dari titik
pangkal pertemuan antara vektor A dengan vektor negatif B. Seperti itu ya. Oke. Tadi secara geometris, sekarang analisis. Nah, untuk secara analisis, ini sama seperti yang kemarin ini, makanya Ibu bilang materi yang sekarang itu berkesinambungan dengan materi sebelumnya, yang penjumlahan. Karena ini untuk cara analisis masih menggunakan aturan kosinus, ya. Di sini masih menggunakan aturan kosinus. Di sini kan ada A kuadrat sama dengan di sini untuk panjang A, maka B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 dikali panjang B dikali panjang C dikali cos A, di mana sudut cos A-nya ini sudut yang menghadap garis A gitu. Begitupun sama dengan yang B sama yang C gitu. Jadi untuk menentukan rumus ini secara analisis masih menggunakan aturan kosinus. Gitu ini sini ya. Jadi untuk besar selisihnya itu adalah akar dari, karena di sini Ibu contohnya vektor U dengan vektor V, maka untuk mencari selisihnya itu adalah akar dari besar vektor U dikuadratkan ditambah besar vektor V dikuadratkan dikurangi 2 dikali besar vektor U dikali besar vektor V dikali cos alfa. Jadi untuk perbedaannya ya sama yang minggu kemarin, materi minggu kemarin penjumlahan. Kalau penjumlahan di sininya itu tandanya plus, tapi kalau pengurangan itu di sini tandanya kurang ya, atau pengurangan gitu ya, untuk perbedaan sama materi yang kemarin. Untuk lebih jelasnya, untuk kenapa nih Bu rumusnya kok bisa seperti ini, kalian harus simak di pertemuan yang kemarin ya. Kalau misalkan kalian sudah simak pertemuan yang kemarin, pasti sekarang sudah paham ya. Oke, di sini ada juga vektor yang disajikan dalam bentuk komponen. Di sini sama Ibu ngambil contohnya vektor U dan vektor V, di mana vektor U ini komponennya AB dan vektor V-nya komponennya adalah CD, sehingga untuk selisihnya atau pengurangan vektornya itu tinggal dikurangi komponen-komponennya. Nih, komponen vektor U kan AB, sedangkan vektor V CD. Maka untuk pengurangannya komponennya langsung A dikurangi C, B dikurangi D. Sehingga untuk besar selisihnya, untuk mencari besar selisihnya itu tinggal diakarkan. Akarkan dari hasil yang ini. Ya, A dikurangi C dikuadratkan, dikurangi hasil dari B dikurangi D dikuadratkan juga gitu. Nah, bedanya sama materi yang kemarin, kalau penjumlahan di sini tandanya plus ya. Tapi kalau misalkan selisih, di sini tandanya adalah kurang atau pengurangan gitu ya. Oke, supaya lebih paham, kita bahas tentang contoh soal. Di sini Ibu ada dua soal ya, dua contoh soal. Tentukan besar selisih vektor P dikurangi vektor Q dari vektor berikut. Yang pertama, besar vektor P-nya 10 cm, besar vektor Q-nya 10 cm. Dan kedua vektornya membentuk sudut 120 derajat. Yang ditanyakan besar selisih ya. Nah, di sini yang diketahuinya itu besar vektor P, besar vektor Q, dan sudutnya. Maka kita langsung ingat rumus yang tadi, yang sebelumnya. Bahwa untuk mencari besar selisih itu adalah akar dari besar vektor P dikuadratkan ditambah besar vektor Q dikuadratkan dikurangi 2 dikali vektor P dikali vektor Q dikali cos 120 derajat. Karena ini kedua vektornya dibentuk oleh sudut 120 derajat. 10 kuadrat itu 100, ditambah 10 kuadrat juga 100, dikurangi 2 kali 10 kali 10, 200 ya. Nah, cos 120, ingat, 120 derajat itu di kuadran 2. Di kuadran 2 berarti yang positif itu adalah sinus ya. Kalau sinusnya yang positif berarti di sini cosnya adalah
negatif 1/2. Dijumlahkan berapa nih? Ini kan sama aja plus ya, 200 min 200 dikali min 1/2 kan plus 100. Jadi hasilnya akar dari 300 sama dengan kalau lebih sederhananya lagi, jadi 10 akar 3 hasilnya. Gimana? Gampang ya? Gampang. Matematika itu gampang kalau misalkan kita mau belajar. Oke, contoh yang kedua. Ini ada komponen vektor kolom. Vektor P-nya itu adalah komponennya 16, negatif 2, dan besar vektor Q-nya adalah komponennya 4 sama 14. Yang ditanyakan kan selisih nih, maka kita tinggal kurangkan si komponennya. Berarti 16 dikurangi 4, negatif 2 dikurangi 14. 16 kurangi 4, 12. Negatif 2 dikurangi 14 itu negatif 16. Untuk mencari besar selisihnya, maka tinggal diakarkan. Akarkan dari hasil yang ini, pengurangan tadi. Maka 12 kuadrat ditambah negatif 16 dikuadratkan. 144 tambah 256, berapa? Hasilnya akar dari 400. Akar dari 400 itu sama dengan 20. Gitu. Oke. Nah, untuk pertemuan pengurangan vektor, Ibu cukupkan sampai di sini. Apabila kalian ada yang masih remang-remang gitu, masih belum paham, silahkan tanyakan apa yang belum pahamnya di kolom komentar. Atau kalau misalkan malu nih untuk komen, silahkan langsung WA ke Ibu apa yang belum pahamnya. Insya Allah nanti kita sharing-sharing di sana gitu ya. Oke, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Ibu cukupkan materi untuk daring hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!